Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan membawa materi tentang politik horor. Sebelum saya membawa materi, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Yosandi Nomdeni, NIM 1803030149, kelas C, semester 6, prodi sosiologi. Baik, tema yang saya bawa adalah politik horor. Horor, krisis, dan kontrol. John S. Nelson. Krisis adalah titik balik, mengakhiri sesuatu atau mengubahnya secara meyakinkan. Jadi, teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi juga bermasalah untuk melanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal bisa bertemu krisis. Individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi mies, aliansi atau antagonisme. Karena banyak fitur teori politik krisis menggambarkan kita sebagai saat-saat kesusahan yang mengerikan, dengan kejahatan dan dislocations merajalela. Teori krisis mencakup politik yang beragam. Yang terkenal adalah hasil kerja kaum Marxis Frankfurt, tetapi mereka memiliki banyak teman di French. Max Weber, Martin Heidegger, Carl Jung, Karl Jaspers, Hannah Arendt, Albert Camus, Michael Foucault, Robert Frost, dan Wadelberry. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas yang korup, kehancuran ekologi, bentrokan peradaban, demokrasi disfungsional, masyarakat distopia, perang kronis, berhala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebijakan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak, rezim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi. Teori krisis dapat menunjukkan rasionalisme yang mampu memahami keadaan darurat, mengatasi masalah, tetapi masih menarik untuk itu. Horor juga menimbulkan emosi dan citra bangsa. Teori krisis menghadapi ketakutan di siang hari. Horor juga menangani malam hari teror. Teori krisis menampilkan pejabat dan elit. Horor juga melibatkan pop budaya. Teori krisis mengabstraksikan pola penjelasan. Horor juga konkret menjadi rincian yang dapat ditindaklanjuti. King mendefinisikan horor sebagai ketakutan, tetapi bukan perhatian pada hukum untuk mengarahkan keputusan rasional. Sebaliknya, itu adalah ketakutan dan gemetar orang berdosa yang menghadapi sickness sampai kematian. Jadi sinonimnya yang lebih baik adalah kekuatan dan teror. Julia Kristeva menjelaskan bahwa merendahkan korban di bawah objek komposisi atau bahkan pemahaman oleh Algojo sebagai korban terorisme hina melalui The Power of Horror yang menghapus rasa hormat dan kepercayaan dibutuhkan untuk komunitas, moralitas, bahkan makna. Dengan kategori yang luar biasa dan pertahanan horor memacu kerentanan total tidak bisa dipahami atau bahkan tidak bisa dikenali di siang hari.
dunia ketakutan yang tak terbayangkan. Namun siapa yang berperan lebih rendah atau dibuat lebih hina di siang hari? Ketakutan orang dewasa daripada anak-anak. Soren Kierkegaard memperlakukan kekuatan sebagai properti kepolosan, terutama dari anak-anak tidak mengetahui barang versus kejahatan. Mengetahui lebih sedikit, anak-anak lebih banyak terbuka untuk pengalaman. Horor yang baik mengobservasi apa yang mungkin kita takuti. Horor yang buruk hanya mengeksploitasi, tetapi ketakutan manusia akan kejahatan tergantung pada dirinya sendiri. Banyak gaya horor memasukkan orang tak berdosa sebagai karakter kunci, dan seringkali mereka adalah anak-anak termasuk remaja. Ini berlaku untuk King dan Straub. Keterbukaan dan kerentanan masa kanak-kanak adalah di antara tema yang berulang. Pelecehan anak menonjol di antara kejahatan yang mereka temukan di masyarakat. Socrates horor merusak pemuda dengan mengungkapkan bagian bawah masyarakat yang koroteri. Bagi peradaban barat, tidak ada yang lebih buruk daripada merayu kaum muda pengalaman jahat. Tuduhannya adalah bahwa horor mempromosikan kekerasan dan lainnya. Pemuda korup adalah nominasi untuk adegan horor. Pola dasar raja bisa dilihat adalah orang yang mati bangkit untuk berjalan. Kontribusi favoritnya adalah sebuah episode dari The Shining yang juga menampilkan pola dasarnya horor tentang tempat buruk. Horor lebih merupakan pelapor daripada pelaku. Ini menunjukkan korupsi sudah merajalela dalam kehidupan kita, dan itu memaksa kita untuk kembali mengenali mereka sebagai kejahatan dan krisis daripada perbedaan sesaat atau masalah yang jauh. Ia melawan kejahatan jauh lebih banyak daripada menyebarkan. Semua ini mengikuti pentingnya anak-anak untuk sosial dan politik kengerian. Saat kita takut seperti anak kecil dalam mencoba menghadapi tanggung jawab melampaui pengetahuan, dan ketika kita melihat sekilas seperti anak-anak dalam bentuk masa depan di luar mimpi. Gambar-gambar horor yang luar biasa membantu hal-hal ini. Visualisasi bisa menjadi lebih penting untuk cerita horor daripada film horor. Dengan visual khususnya efek, tekniknya bervariasi, tetapi keduanya mengandalkan menghadapi kejahatan seringkali melalui gambar whelming, menulis ke gambar yang menjijikan atau mengerikan melampaui jarak krisis dan pertahanan rasional. Fases untuk politik. Tujuan utama dari gambar yang luar biasa adalah untuk menempatkan secara manusiawi menghadapi ancaman. Ada 4 indera dan langkah yang dapat dipisahkan. Yang pertama, kita mengarahkan wajah kita ke arah ancaman yang mungkin ingin kita abaikan. Yang kedua, kami mengenali kembali ancaman ini dengan mengkonfigurasinya menjadi wajah yang ramah. Yang ketiga, kita menempatkan pada diri kita sendiri wajah-wajah yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dengan ancaman. Yang keempat, kami mengatasi ancaman yang dihadapi berhadapan muka satu manusia ke manusia yang lain. Momen pertama menghadapi adalah langkah realistis menghadapi fakta sulit. Itu tantangannya bukanlah berpaling dari realitas yang mengerikan, tetapi untuk melihatnya untuk apa mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi kita. Horor psikologis seringkali melibatkan menghadapi fakta tentang diri kita atau orang lain. Tantangannya adalah mengatasi pertahanan psikis yang menyimpan fakta-fakta mengerikan dari kesadaran penuh. Contoh yang bagus adalah Strawberry Fields, Milk King, di mana narator secara bertahap menemukan bahwa dia adalah seorang pembunuh psikotik
namun ini dulu menghadapi bahkan lebih menonjol dalam kengerian politik. Demikian hasil dari presentasi saya pada saat ini. Sekian dan terima kasih.